Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arbi Maulidan Yusuf. Saya di sini akan menjelaskan mengenai tugas yang saya buat yang bertopik Solid Principle and Clean Code. Uh, nah, saya di sini membuat sebuah program sederhananya ya. Tapi saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu solid gitu ya. Jadi prinsip solid itu adalah kumpulan 5 prinsip dalam pemrograman OOP, Object Oriented Programming. Nah, S itu adalah Single Responsibility Principle, kemudian O-nya itu adalah Open Closed Principle, kemudian ada L yaitu List of Substitution Principle, lalu ada I-nya itu Interface Segregation Principle, kemudian D-nya itu ada Dependency Inversion Principle. Nah, kemudian apa itu clean code? Clean code itu adalah kemudahan kodenya untuk dibaca gitu ya. Kemudian nama variabelnya jelas, lalu fungsi tidak terlalu panjang, satu fungsi punya satu tujuan. Lalu ada single responsibility the principle atau SRP, dan juga ada juga OCP ya, Open Close Principle. Nah, yang dua itu yang akan difokuskan pada tugas kali ini. Nah, kita langsung aja buka dulu projectnya. Ini ada kelas pertama. Di sini saya sudah membuat projectnya. Di sini ada saya beri nama Solid LSP ISP ya. Enggak, bukan yang ini. Oh, ini maaf. Salah. Mohon maaf. Nah, ini untuk projectnya itu saya buat yang ini, yang Solid Clean Code. Nah, programnya program sederhananya saya itu membuat sebuah program ini sederhana. Program ini sederhana. Apa sih ini disebutnya? Simulasi pembayaran. Nah, simulasi pembayaran sederhana programnya. Nah, di sini saya sudah membuat, saya beri nama Solid Clean Code, kemudian saya membuat package-nya juga, ada Solid Clean Code nama package-nya. Lalu di dalamnya itu ada kelas ya. Di dalam package-nya itu ada kelas. Nah, kelasnya itu ada cache, ada main.java, ada metode pembayaran.java, ada pembayaran Java, ada transfer Java. Untuk kelas-kelasnya. Oke, yang pertama kita akan ke kelas metode pembayaran terlebih dahulu. Nah, pada metode pembayaran ini
di sini ada kodenya itu seperti biasa ya awalnya, yaitu package solid clean code. Nah, kemudian di sini ada public interface metode pembayaran. Jadi ini itu membuat interface-nya terlebih dahulu, dan metode pembayaran ini merupakan kelas induk, bisa dibilang ya. Ini tuh kelas induk. Jadi di dalam ini tuh kita menggunakan juga metode turunan gitu ya, atau pewarisan. Nah, kenapa ini bentar. Pan? Maaf guys, maaf teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, di sini jadi kita pertama-tama membuat interface-nya terlebih dahulu gitu ya. Interface metode pembayaran ini berfungsi sebagai kontrak. Artinya setiap kelas yang mengimplementasikan interface ini wajib memiliki metode bayar. Nah, ini nih metodenya. Jadi kan saya tadi bilang kalau ini tuh menggunakan metode pewarisan ya, turunan. Nah, ini juga kelas metode pembayaran ini itu bisa juga dianggap sebagai kelas induk. Bukan bisa dianggap bisa juga sih. Ini itu adalah kelas induknya gitu ya, yang memiliki metode bayar. Nah, nanti mewajibkan kelas-kelas turunannya atau subkelasnya untuk mempunyai juga metode bayar gitu ya. Kenapa kita pakainya interface? Supaya program ini tidak bergantung pada kelas konkret. Ini mendukung open closed principle gitu ya. Open closed principle. Jadi hubungannya dengan OCP ini, jika ingin menambahkan metode pembayaran baru, jadi kita nggak perlu ngubah kode lamanya gitu. Kita cukup buat kelas baru yang mengimplementasikan interface ini. Interface-nya itu apa? Ya ini bayar. Nah, ini metode bayarnya ini gitu. Oke. Nah, kita lanjut ke kelas yang kedua, yaitu cache.java. Cache.java. Nah, kenapa saya menamainya cache gitu ya? Karena supaya kan tadi induknya metode pembayaran. Nah, turunannya itu saya pengen yang ada berhubungannya dengan metode pembayaran gitu. Jadi namanya cache. Nah, karena cache itu adalah bisa dibilang yang mempresentasikan pembayaran secara tunai gitu ya. Cash. Iya, bayarnya cash gitu. Jadi langsung. Untuk metodenya ini yang atau interface-nya gitu ya, atau metodenya yang sudah dituruni dari kelas induknya dari metode pembayaran itu adalah ini bayar gitu. Nah, jadi di sini ada juga kan bayar. Kalau tadi di sini cuman bayar aja gitu, kita gak tahu bayarnya kayak gimana. Tapi kalau di sini ini jelas pembayaran menggunakan cash gitu. Nah, lalu kita lanjut ke transfer.java. Nah, ini sebenarnya kurang lebih sama ya. Nah, ini ada, oh iya lupa, di sini sama di sini gitu ya, di override gitu. Di override itu artinya diambil alih gitu, atau bisa dibilang dialih fungsikan. Pokoknya
Di override itu eh, ya pokoknya diambil alih lah si metodenya sama subkelas ini dari kelas induknya. Nah, yang asalnya cuman bayar doang, jadi ada yang bayarnya metode pembayarannya itu jadi pembayaran menggunakan cash, ada yang pembayaran menggunakan transfer gitu ya, sama aja. Nah, kemudian kita lanjut ke bentar. Nah, kalau ini itu strukturnya kan memang mirip sama yang cash tadi ya, mirip sama cash. Nah, di sini juga eh nggak nggak ngurusin tidak nggak ngurusin metode pembayaran yang lain gitu ya, nggak ngurusin kelas-kelas yang lain. Jadi sesuai dengan prinsip SRP ya, single apa sih tadi, single responsibility principle gitu SRP. Jadi setiap kelas itu memiliki satu fungsi itu memiliki satu tujuan gitu ya. Jadi nggak 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 mencampuri kelas-kelas yang lain gitu. Jadi yang pembayaran transfer tidak mencampuri pembayaran cash, atau juga pembayaran cash tidak mencampuri pembayaran transfer gitu ya. Nah, kalau yang tadi sempat saya bilang kalau yang tadi itu open close principle, open close principle lagi. Iya benar, open close principle. Nah, kalau sekarang ini itu clean code teman-teman. Sesuai dengan ininya ya, sesuai dengan prinsipnya. Kenapa ini masuknya ke clean code? Karena nama kelasnya jelas dan metodenya juga pendek dan spesifik gitu ya. Nah, lalu kita lanjut ke pembayaran.java. Nah, di pembayaran.java ini kelas ini bertugas buat menjalankan proses pembayaran. Kelas ini nggak peduli jenis pembayarannya, mau transfer, mau cash, mau QRIS gitu ya. Kelas ini nggak peduli gitu metode pembayarannya atau jenis pembayarannya itu yang mana gitu. Nah, di sini itu terdapat parameter teman-teman. Nah, ini nih parameternya. Nah, ini tuh menggunakan interface bukan kelas langsung ya. Jadi ini membuat kelasnya itu lebih fleksibel teman-teman. Kemudian di sini itu termasuk ke dalam dua prinsip. Jadi ini itu masuk ke OCP atau Open Close Principle dan juga prinsip clean code gitu ya. Jadi ini tuh kalau ada metode pembayaran baru, kelas pembayaran itu tidak perlu diubah gitu. Dan ini juga metodenya singkat dan nama metodenya deskriptif gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke kelas main.java. Nah, main ini adalah entry point program.
Jadi program utamanya itu ada di main, bisa dibilang kayak gitu, berfungsi buat jalanin dan nguji program. Kalau main ini gak ada, maka programnya gak bisa diuji atau dijalanin teman-teman. Alurnya itu jadi alur programnya itu bikin objek pembayaran, bikin objek cash, dan juga transfer, menjalankan proses pembayaran gitu ya. Nah, di sini saya nggak bikin pakai if else karena ingin menetapkan OCP, open close principle gitu. Kalau pakai if else, setiap nambah metode pembayaran harus diubah kodenya, harus ada yang diubah gitu, harus ada yang dimodifikasi gitu. Nah, sekarang kita coba buat jalanin programnya. Run file. Nah, udah teman-teman. Oke. Sekian untuk presentasi video saya, untuk penjelasan video saya mengenai tugas solid principle dan clean code SRP dan OCP gitu ya. Dua ini. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan juga banyak kesalahan dan salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.